Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Para pemimpin pondok yang sangat saya takdimi, saya hormati, para bini sepuh, ya, sesepuh, Bapak Ibu, jemaah majelis taklim yang sedang dimuliakan Allah, anak-anakku, santri, santriwati yang insya Allah mereka kelak akan meneruskan risalah Rasulullah ini. Alhamdulillah, mari kita bersyukur untuk yang kesekian kalinya, karena saat ini kita sedang terpilih, ya. Sedang terpilih itu artinya ada yang memilih. Yang memilih itu yakni Allah Azza wa Jalla. Kata sebagian besar ulama, ciri Allah itu sedang sayang dengan kita, ciri-ciri Allah sedang bersama kita, salah satu diantaranya adalah kita dibuat bersemangat untuk mendatangi majelis taklim. Karena buahnya insya Allah tafaqquh fiddin. Itu yang datang, bagaimana yang penyelenggaranya. Itu sudah tak terukur. Maka karena kita sedang berada di suasana yang seperti ini, seharusnya jenengan senyum, ya. Tidak boleh tidak senyum. Ini mahal. Mahal. Saya tadi matur sama Mbah Yai, saya itu ketika di WA senengnya itu lama sekali di sini. Kenapa? Itu sinyal. Dan orang-orang yang bisa menghadirkan seperti itulah yang orang-orang yang bisa mau bersyukur. Maaf lah, bersyukur itu berat, bahkan menjadi target syaitan itu. Wala taj'alhum syakirin. Target setan ketika diusir dari surga itu, bagaimana kita itu tidak ada ruang untuk bersyukur pada Allah. Tidak ada, ya. Diberi seperti ini tidak bersyukur, merasa ini biasa. Tidak biasa kalau bisa bangun rumah seperti istana, beli mobil Alphard, ya. Wah, itu katanya luar biasa. Datang ke pengajian biasa, bisa subuhan ke masjid biasa. Ini yang menyebabkan kita itu sakit-sakitan. Kita bingung karena tidak bisa mendudukkan atau menghargai apa yang sangat bernilai, tapi kita setengah-setengah menerimanya. Maka ada teori ini, ada dua contoh. Ada seorang punya uang 5M, ya. 5 ember, ya. Dia pingin barang harganya 10M dan pingin sekali. Kira-kira orang itu bahagia enggak? Kira-kira bahagia enggak, Pak? Enggak. Tidur aja enggak bisa dia.
Tidur harus dibantu obat mungkin. Gelisah, AC-nya disetel, 20 kurang dingin, 18, sekarang ada AC yang 14, yang baru itu Daikin itu 14 derajat itu. Itu masih gini tidur, kenapa? Pingin barang harganya berapa? 10 ember ya. Tapi uangnya hanya 5, bandingkan dengan seorang ya, hanya punya uang 500.000 lah ya. 500.000. Dia hanya pingin beli nasi pecel yang ada empalnya. Kelakon. Ingin makan bersama dengan istrinya, dengan anaknya. Kelakon. Orang itu bahagia enggak? Pilih pundi jenengan? Pilih yang punya uang 500 apa yang 5M? Nah, syukur itu seperti itu. Kurang, Pak. Bahkan kata Rasulullah, kalau kalian punya lembah yang isinya emas, bangun tidur masih pingin lembah yang di sebelahnya. Tidak pernah selesai, tidak pernah selesai. Maka mari kita jangan terlalu banyak keinginan. Kalau kebutuhan jelas, keinginan itu yang merampas rasa syukur kita. Kita tidak pernah bahagia karena orang tidak apa ya, apa yang diberikan Allah yang nilainya besar itu sudah tidak dihargai. Ya. Kenapa dia tidak menghargai? Ya jelas dia tidak dapat hidayah. Maka datang begini nih Bapak, Ibu. Ini jalan pintas untuk masuk surga dengan cepat ya. Maka dari berangkat sampai pulang senyumnya harus keluar ya. Awas hati-hati nanti pulang rumah assalamualaikum waduh senyum sampai bingung wong ngomong kayaknya apa gitu. Baik Bapak Ibu, saya akan memberikan pengantar, ini belum materi ya, belum. Saya akan mengajak berandai-andai dengan panjenengan semua. Iya berandai-andai. Seandainya, jadi berandai-andai itu tidak tenanan. Tapi ini bisa dijadikan apa ya, terapi untuk kita ya, agar supaya kita tidak salah strategi dalam hidup ini. Gini, andai-andai saya begini, misal kita ini hidup di zaman Rasul ya. Hidup bersama Rasul, kebetulan tidak ikut Abu Jahal ya, belum tentu loh. Jenengan hidup di zaman Rasul, apa dikira ikut perang bersama Rasul, bisa ikut Abu Jahal jenengan. Kenapa? Fasilitasnya lebih banyak. Datang ke takaran ini misalnya ya, datang terus sabdanya begini, ini belum materi ya, nah, andai-andai tapi ini tolong dibawa pulang nanti. Terus beliau mengatakan begini, hei umatku, seandainya kalian tiap tahun haji, tiap bulan umroh, ribuan masjid kamu bangun, infakmu miliatan, tapi setelah Allah meriksa sholatmu tidak masuk, maka seluruh amal yang tertumpuk itu tidak ada gunanya. Betul, tidak ada gunanya. Awwaluma yuhabbul abdu bihil awwaluma yuhasabu bihil abdu ya fi yaumil qiyamah as-shalah. Fa in saluhat salat sa'iru amaluhu, fa in fasadat sa'iru amaluhu. Jadi Bapak Ibu, hati-hati dengan amal yang selalu ketemu. Salat yang aman itu salat khusyuk. Salat khusyuk itu memang Allah di 45 Al-Baqarah ya. Ya ayyuhalladzina amanu wasta'inu bis-sabri was-shalah ya wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat, tapi berat kecuali orang yang khusyuk. Apa khusyuk itu? Khusyuk itu sederhana lah. Di 46-nya alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim. Nah, ini yang berat. Wa annahum ilaihi rajiun. Jadi ada dua syarat khusyuk itu. Satu, Allahu Akbar, hati kita nyambung. Yang kedua, kita paham kita tidak lama di dunia. Kita akan ketemu dengan Allah alias pindah ke Balikpapan ya, saya bilang beberapa bulan yang lalu, tahun yang lalu, kita itu akan pindah ke Balikpapan, Pak.
Nah, khusyuk nyambung dengan Allah itu apa bisa kalau tidak ngerti apa yang diucapkan? Sami Allahu liman hamidah. Apa artinya? Gak ngerti. Maliki yaumiddin. Sering didengar. Tapi karena tidak tahu apa yang diucapkan, sekalipun mata merem, belum ada jaminan orang itu khusyuk. Bisa jadi Allahu Akbar merem, eling wedhus iso le. Eling kejemuran, eling tempe merem. Nah, biar tidak rugi, biar dengan datang ini besok dihargai oleh Allah, ayo kita pelajari ya. Bacaan sholat itu dari takbir sampai salam. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Atau yang berikutnya Rasulullah sering baca at-tahiyyatu lillah wassalawatu wat thayyibah. Tahu. Ya Rabb, ketika kita sudah berucap Maliki Yaumiddin, memang terjemahan langsungnya yang menjadi raja di hari kiamat, di tafsirnya mengatakan pemilik dari jagat raya itu Allah. Ar-Rahman itu ya. Kenapa kasroh katanya? Itu karena lari pemiliknya itu ayat sebelumnya. Nah, kalau kita sudah diajari, dididik berkali-kali, kita tuh tidak punya apa-apa. Semua yang saya miliki itu titipan. Semua titipan. Kapan kita itu akan merasa, orang berat loh Pak, merasa miliki itu berat lah. Merasa memiliki jabatan, merasa memiliki harta, merasa berat. Tapi orang yang paling bahagia, yang mudah bersyukur itu orang yang merasa tidak memiliki apa-apa. Ya hanya titipan semua. Apalagi yang namanya jabatan. Jabatan itu jelas, tadi saya disebut apa, sekarang sudah Unmer Ponorogo sudah jadi Unmer Malang Pak Yai. Tapi saya masih tetap jadi orang nomor 1 di situ, memang betul kan. Tapi istilahnya ketua ya, ketua sama dengan ISTKIP itu sekelas itu. Tapi itu tidak penting, karena itu apa? Titipan. Justru saya berat, kenapa? Gara-gara jadi rektor itu bisa jadi teman-teman sudah ke surga, saya belum. Diurus saya. Saya sering menyampaikan ke bupati pas ngumpul sering. Pak, keberhasilan pemimpin itu bukan hanya dilihat dari infrastruktur yang dibangun Pak. Apa Tat? Yang diukur pertama itu dengan kepemimpinan panjenengan itu berapa orang Ponorogo yang semakin taat pada Allah. Itu ukuran pertamanya. Sama, saya jadi pimpinan di kampus. Bukan bagaimana saya menaikkan jadi akreditasinya unggul, terus lahir profesor, enggak. Berapa orang dosen dan tendik yang dulunya tidak jemaah menjadi jemaah. Yang dulunya tidak kenal sholat sunnah menjadi kenal, itu yang dinilai. Maka hati-hatilah ibu dengan sholat yang saya katakan tadi. Kenapa? Ada hadis yang lebih menakutkan lagi. Ada hadis begini, diperiksa seorang hamba di hadapan Allah, sholatnya tidak masuk. Malaikat lihat sholat sunnahnya, lihat sholat sunnah juga tidak masuk. Ya Allah, apa perintah Allah? Seret orang itu ke neraka. Seret orang itu ke neraka tanpa basa-basi, periksa apa dia pernah haji, apa dia pernah, tidak perlu, tidak diurus. Maka Pak, kalau ingin merubah hidup, ingin merubah nasib kita, rubah lewat sholat. Rubah lewat sholat. Tangisi Allah di saat sujud. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih. Sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya, wa huwa sajidun. Maka apa kata perintah Rasulullah? Fa'aktsaru doa, perbanyak doanya. Kalau tidak bisa bahasa ibunya, bahasa Arab, pakai bahasa hati. Tapi kalau tidak ngimami ya, kalau ngimami jangan. Kalau ngimami dengan sujudnya 1/4 jam, bisa ditinggal makmumnya. Kayak kasusnya Mu'ad dulu, Mu'ad bin Jabal itu pernah ngimami salat zuhur dengan orang yang pekerjanya bakul membetulkan kurma itu. Allahu Akbar baca mungkin baca Al-Baqarah ya. Belum enggak rukuk sendiri itu makmum. Allah kesuwen iki. Aku kadung kontrak kerja, rukuk sujud, pulang begitu selesai apa kata Mu'ad? Munafik orang itu. Didengar
ya, karena tidak jauh. Laporkan ke Rasulullah itu dalam hadis itu. Mu'ad dipanggil. Mu'ad, apa betul kamu? Iya, salah. Kamu kalau jadi imam, lihat siapa makmumnya. Jangan pakai itu, pakai surat-surat pendek. Tapi surat pendek yang dimaksud itu al-a'la, itu sabbih isma rabbikal a'la. Kalau kita yang pendek kan yang trikul itu. Yang trikul, 3 kul itu toh. Tapi betul, jangan panjang-panjang. Saya sudah laporan dari jemaah masjid itu kalau saya kedatangan imam masih baru, tidak ngerti jemaah, langsung baca kadang-kadang. Baca Al-Mulk, tabarakallah, aduh ini terus mesak nih jemaah. Kalau kita senang-senang saja insya Allah. Ya langsung nanti ibu-ibu biasanya yang paling rewel. Ustaz, besok jangan disuruh ngimami Ustaz. Kenapa? Kepanjangan Ustaz gitu. Nah itu hati-hatilah para imam Allah ya. Baik, tolong dibawa pulang. Nanti buka HP-nya yang belum hafal. Download ya, terjemah sholat. Jadi dari takbir sampai salam. Nah kalau itu sudah paham, potensi untuk menghadirkan Allah ya. Alladzina annahum mulaku rabbihim, liqa, ketemu dengan Allah pada saat sholat bisa. Tapi kalau blas gak ngerti, ya hanya merem ya, merem. Tapi berbahagia yang selalu ikut jamaah ya. Ada wallahu a'lam itu nanti bisa diperiksa ke Mbah Yai hadisnya. Katanya pahalanya makmum itu setara dengan imam ya. Imamnya bagus, jenengan rotok ngawur-ngawur sidik ya. Saya sok ngawur teman-teman ya. Ngawur-ngawur sidik masih tertolong dengan jemaah di masjid, itu masih tertolong. Nah, yang bingung imamnya podo ngawur ya. Aduh itu ya. Imamnya juga enggak standar jadi imam, itu yang enggak bagus. Baik, Ibu, Bapak sekalian, saya akan berbagi tentang rumus-rumus yang dulu pernah saya sampaikan tentang rumus kehidupannya. Bapak Ibu, kita ini rata-rata yang dikhawatirkan itu kan besok. Tahun depan atau besok anakku piye, besok cucu saya gimana, besok nasib saya gimana. Kan itu. Besok itu wilayah sinten, Pak? Wilayah sinten? Wilayah Allah kan? Terus, kenapa kita masuk? Kenapa? Itu yang membuat orang itu merengut, stres. Bahkan yang lucu lagi, karena punya anak 7, kecil-kecil, lalu dia bilang, besok piye ya Allah, itu menghina Allah itu. Allah sudah bersumpah semua yang dabbah ya, kullu min dabbatin, setiap dabbah itu sudah disiapkan rezekinya. Maka ketika berhubungan dengan hal-hal yang menjadi wilayah Allah, jangan dipikir. Belajar bersandar kepada Allah. Besok piye nasib anakku yang belum punya jodoh. Wah, itu urusan Allah. Allah itu ngirim kado itu tidak selalu bagus bungkusnya. Kadang-kadang bungkusnya welek. Tapi isinya berlian. Casingnya kadang-kadang elek. Tapi sinyalnya itu cara-cara Allah untuk menguji kita. Maka ayo kita kembalikan bagaimana Allah ngatur hidup ini. Periksa misal ya di penggalan surat di ayat 140 Ali Imran. Allah berfirman begini. Ini kalau dengan memahami betul, Masya Allah, longgar sekali hidup ini. Allah berfirman begini, penggalannya. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itu ceritanya kan di ayat sebelumnya umat Islam itu berperang pada saat perang Badar menang. Pada saat perang Uhud banyak yang luka. Lalu Allah berfirman ya dengan mendengar orang yang menggerutu. Dulu pada saat perang Badar ya mereka terluka.
Sekarang kalian yang terluka. Maka tilkal ayyamu nudawiluha. Saya gilir cerita hidup itu bainan nas. Halo Bapak. Kita ini Pak hanya tinggal membaca apa yang sudah termaktub di Lauh Mahfuz. Hanya kata Ibnu Qayyim, tulisan-tulisan Allah yang tidak mubrom. Itu bahkan yang mubrom pun, yang mutlak, masih bisa dirubah dengan doa. Masih bisa dirubah dengan amal soleh. Mungkin gara-gara datang ke pengajian ini, banyak musibah yang tidak jadi. Kita kan tidak tahu. Karena Allah sudah berjanji akan menggilir cerita kehidupan, ya tidak usah dipikir. Justru yang harus dipelajari apa ya? Hal-hal yang terkait dengan besok. Oh, satu misalnya, saya mulai dari hadis dulu. Ada hadis riwayat Imam Muslim begini. Kataballahul maqadir khalaiqi qabla yalqus samawati wal ard bi khamsi alfasanah. Tertulis rapi di Lauh Mahfuz. Ternyata 50.000 tahun sebelum langit dan bumi dibuat, cerita hidup kita ini sudah tertulis di sana, Pak. Oh, kamu hidupnya begini, kamu ceritanya begini, itu sudah rapi. Tapi jangan khawatir. Kenapa? Ada berita gembira dari Rasulullah. Ajibtu lil mu'minin. Ajibtu lil mu'minin. Inna Allah la yaqdi qadaan illa kana khairan lahu. Sungguh menakjubkan kata Rasul. Kayaknya kata firman Rasul, kata Rasulullah ini. Sungguh menakjubkan nasib orang mukmin itu. Kenapa? Allah sudah berjanji tidak akan menulis, akan mencatat takdir yang tidak baik. Dari sisi mana kita tuh mau bingung hidup ini? Sudah dijanjikan. Hanya casingnya karena bungkusnya yang kurang baik. Bahkan Bapak Ibu, Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi waladiha. Sungguh kasih sayang Allah itu pada kita ini melebihi kasih sayang ibunya. Ceritanya begini hadis ini. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Ketika rombongan tawanan perang datang menghadap Rasulullah, di situ ada seorang ibu yang tahu-tahu mendekat. Ya Muhammad, mungkin manggilnya bukan Rasulullah karena itu tawanan perang ya. Izinkan saya mau ketemu dengan bayi saya yang ditawan. Rasulullah, silakan. Si ibu itu mencari bayinya, ketemu lalu diambil, digendong. Oh sudah. Pada saat tegang itu Rasulullah lalu mengatakan pada para sahabat, wahai sahabat, kira-kira menurut kalian ibu itu rela enggak ya kalau anaknya dilempar ke neraka? Oh, jelas Rasulullah apapun akan dilakukan oleh ibu itu agar anak itu tidak terlempar ke neraka. Lalu Rasulullah melanjutkan penggalan hadis ini. Aram. Apa kata Rasulullah? Tahukah kalian? Kasih sayang Allah pada kalian tuh melebihi kasih sayang ibu kandungmu. Halo ibu, jenengan punya Allah yang sayangnya melebihi sayang ibu kandung kita. Masa masih takut? Masa kita masih ragu untuk menghadapi kehidupan ini? Apa sih yang diincer? Jenengan tuh ngincer apa sih? Ngincer surga apa kemewahan dunia? Sestu dunianya. Boleh kejar akhirat tanpa mengabaikan dunia, itu konsep Islam. Bahkan kalau kita belajar konsep arba'atus sa'adah itu 4 syarat bahagia itu semua butuh duit besar itu. Almar'atus sholihah, untuk punya istri sholihah, aduh berat sekarang Mbak Yai. Sekarang itu kena teori glowing itu sering minta uang itu istri itu. Ke salon terus itu. Kalau tidak dituruti tidak solehah itu. Butuh uang. Yang kedua, rumah yang wasian. Rumah yang luas. Untuk punya rumah luas
Butuh duit apa boten? Butuh duit. Yang ketiga, wajarus soleh. Nah ini yang mau buat rumah, konsep Islam itu cari tetangga yang bagus. Jangan angger bangun. Dibangun tidak ada masjid sebelahnya, celaka. Yang keempat, al-markab itu kendaraan yang bagus. Butuh duit boten. Jangan sampai saya diundang pengajian oleh Mbah Yai, telepon, maaf kendaraan saya mogok, saya masih di bengkel. Jadi kalau kita melihat cerita hidup ini sudah ditunggu Allah dengan sifat-sifat yang seperti itu, sudah enak tidur, enak senyumnya keluar, di rumah merasa nyaman, kerja merasa nyaman. Kenapa? Apalagi didasarkan ma'asal musibatin illa ma kataballah illa biiznillah. Banyak ayat-ayat yang menegaskan bahwa semua yang terjadi itu sudah tertulis. Dan tulisan Allah itu pasti baik. Dan jangan merasa aman. Kita ini tidak akan diuji oleh Allah. Tidak mungkin. Coba periksa surat Al-Anbiya atau Al-Mulk yang sering kita baca itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Saya akan menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian? Ayyukum. Siapa yang amalnya paling baik setelah diuji? Ujian. Ketika saya bilang ujian, pasti yang terbayang oleh panjenengan sebagian kecil, tapi ini insya Allah sebagian besar sudah paham. Ujian itu gak duit, loro, dipecat dari pekerjaan, gitu. Terus bangkrut. Orang ini wong sing ngajeni. Nek sugih, ujian apa mboten? Sugih. Dadi nopo? Ujian apa mboten? Kullu nafsin dha'iqatul maut di Al-Anbiya 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sungguh Allah akan menguji dengan bisyarri yang saya sebutkan tadi, wal khair dengan yang enak-enak. Fitnah pilih pundi jenengan? Diuji sugih berkali-kali, ini saya tanyakan di tempat. Diuji sugih kali diuji kere. Abot pundi? Abot pundi? Diuji sugih kali kere. Ayo. Saya ini anfrah jadi orang kaya itu 3 kali dalam hidup. Kaya coba jadi itu. Betul. Bukan cerita. Tapi Allah punya mau dengan saya. Fauzan, kowe nek sugih kemetak, ora gelem diundang takran. Walau basatallahu rizqan ibadihi la bawa fil ard, walakin yunassil biqadarin ma yasha. As-surah 27. Sungguh Allah akan biqadarin ma, akan menakar rezeki orang per orang itu. Agar apa? La bawa fil ard, biar kalian tidak hidup melampaui batas. Kenapa? Keenak apa? Nyaman itu ujian. Ujian. Berat Bu diuji sugih itu Bu. Saya pernah tahun 88 Mbah Yai rotok sugih Mbah Yai. Rotok sugih lah pripun kula gadah tambak udang. Saya punya kalangan kayu. Saya juga dagang barang-barang tambang. Duit banyak. Saya daftar haji tahun 88. Coba 2 orang. Haji masih 4 juta kurang. 3 juta berapa gitu loh. Nggak jadi. Tambak sudah tinggal panen. Diambil Allah. Banjir tengah malam. Habis. Kayu Kalimantan tidak boleh keluar setelah Pak Harto meninggal. Itu tahun 98 itu. Sudah. Kalau orang ya karena usia sudah masuk ya.
Jadi cerita hidupnya banyak dan alhamdulillah karena ngumpul Mbah Yai, ngumpul orang-orang alim ya. Oh, O-nya itu ketemu. Oh, ada maunya Allah ini. Malah ada ustadz bilang, alhamdulillah Tat. Tambakmu diambil, coba enggak, bahaya itu. Bahaya. Maka sering saya lihat di mobil-mobil itu, hadza min fadli Rabbi. Oke, saya setuju. Tapi kurang sempurna itu. Itu ceritanya kan ketika Nabi Sulaiman bisa mindah kerajaannya Ibu Ratu Balkis itu. Dalam sekejap, hanya sekejap itu sudah. Lalu mengatakan, ini dari Allah. Itu masih koma loh. Kalau mau nulis itu di mobil baru beli mobil Alphard boleh. Mobil bagus-bagus tapi ya. Biar hadza min fadli Rabbi. Terus kan liyabaluani. Allah itu membuat seperti itu untuk nguji. Bukan hanya mengaku itu dari Allah. Berat Pak. Diuji sugih, diuji jadi pimpinan itu berat. Apalagi kalau di kampus, kalau udah wisuda pakai. Saya ingatkan teman-teman tuh. Hei, berzikir ya kalian. Kalian sekarang sedang dimuliakan oleh Allah. Hati-hati. Wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha. Allah itu memuliakan siapa yang dikehendaki dan Allah akan menghinakan siapa yang dikehendaki. Dan ketika Allah sudah mau menghinakan, selesai. Maka Ibu, Bapak sekalian, ayo kita jangan pernah main-main untuk bersandar kepada selain Allah. Kenapa? Cerita hidup kita sudah ada. Justru yang dikejar bagaimana perpisahan kita dengan dunia ini berpisah dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang dikejar. Puncak keberhasilan itu yaitu. Tapi jangan khawatir, Rasulullah itu bukan membiarkan umatnya terus lepas, enggak. Diajari caranya menghadapi metode mendekati menjemput maut itu ada. Rasulullah berpesan, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanni bil azza wa jalla. Hadis Imam Muslim ya, dari Anas bin Malik insyaallah. 3 hari Rasulullah sebelum wafat itu berpesan kepada Anas ya. Maaf. Sahabatnya lupa saya. Jadi kata Rasulullah, sampaikan pada umatku, mungkin kesimpulannya begitu. Jangan kedahuluan mati. Halo, Bu, jangan kedahuluan mati. Sebelum apa kata Rasulullah? Berprasangka baik, menanam prasangka baik kepada Allah tentang kematiannya. Ini ilmunya ilmu ini. Bagaimana mengamalkannya? Kalau saya sering ketika sudah doa mau tidur, biasanya ambil wudhu dulu ya Bu ya. Kenapa? Tidur itu bahaya loh. Sekarang lagi musim. Marisa Haq itu tidur bangun mati. Teman saya kemarin tidur bangun mati. Katanya akhir zaman itu banyak orang mati mendadak. Jadi kalau mau tidur setelah doa-doa itu terus kita praktekkan perintah Rasul. Ya Rob, insya Allah saya masih lama hidup saya, insya Allah. Pede ya. Kenapa? Banyak utang yang belum terbayar mungkin. Atau gedung pondok belum indah gitu ya. Saya ingin masih ada umur. Yang kedua, saya yakin ya Allah saya mati dalam keadaan mulia. Dan ini perintah Rasulku. Perintah Rasulullah. Saya diperintah seperti ini ya Allah. Tolong ya Allah. Itu kalau tidak dirutinkan menjelang tidur, kadang-kadang sekalipun tahu ilmunya nggak bisa praktek. Padahal ana inda dzanni abdi bi, itu klop dengan teori itu. Allah bersama prasangka hambanya. Kalau dia sudah berprasangka baik tentang kematiannya kepada Allah, ya itu yang akan diberikan. Saya punya cerita, mudah-mudahan sudah pernah saya ceritakan karena sudah agak lama ya. Saya punya bule umurnya sudah sangat sepuh. Saya dengar dari sepupu-sepupu itu ibunya nangis terus di Bangkalan, di sebelahnya alun-alun Bangkalan itu. Saya datang, ya saya datang hanya untuk itu. Saya ngajak istri, saya ketemu bule
Kenapa boleh kok nangis terus katanya adik-adik? Aku dimati le. Oh, dimati. Sama tak gitu ya biar agak sama boleh. Gini boleh tak ajari mau ndak? Apa? Ini Rasulullah yang bukan saya ya, hanya lisan saya yang ini ilmunya Rasulullah. Rasulullah itu 3 hari sebelum wafat pesan kepada Anas bin Malik ya insyaallah Anas bin Malik sampaikan pada umatku. Jangan kedahuluan mati sebelum berprasangka baik, yakin matinya mati husnul khotimah. Oh ngono toh. Iya boleh. Pulang saya. Pulang seminggu 2 minggu kemudian ditelepon adik-adik ya. Mas, alhamdulillah mas, ibuku yang biasa nangis saiki kurang yang guyu tok. Tak takut kenapa? Katanya enggak takut mati macam-macam. Beberapa waktu kemudian meninggal. Apa yang terjadi kabarnya? Ditelepon saya sama adik sepupu itu. Mas, innalillahi ibu enggak ada mas. Demi Allah mas, saya yang nuntun. Ibu itu bisa neruskan bukan hanya la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah wafat. Mahal Pak ini. Coba. Karena begini, saya lagi getol-getol membaca kitabnya Imam Al-Qurtubi. At-Tazkirah. Tentang bagaimana meninggal dalam keadaan bahagia. Ada hadis di situ. Ternyata orang yang mau meninggal itu. Ada 2 jin, iblis datang mendampingi orang yang sakratul maut. Lalu dia menyerupai bapak ibunya yang sudah meninggal. Dia katakan begini, kata bapaknya. Le atau nduk, aku ki bapakmu. Aku ki sayang sama kamu. Kalau ingin selamat sudahlah, pindah aja ke Nasoro. Aku saiki sudah jadi umatnya Yesus. Maka kadang-kadang kita nalkini orang mau meninggal tuh tidak membalas malah bilang tidak. Itu belum tentu tidak mau talkinnya. Itu sedang ngusir iblis yang itu. Yang sebelahnya ibunya mengatakan begini. Le atau nduk, aku ke ibumu. Aku yang nyusui kamu. Wes toh, aman ikut agamanya nenek moyang kita. Aman ikut Yahudi. Aku saya ikut, ayo pindah keyakinan, buang itu asyhadu an la ilaha illallah itu. Itu yang akan kita adami. Maka kata Rasulullah, untuk menang dengan ini amalkan ayat 8 surat Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini sering saya baca di sujud. Kenapa? Saya takut besok ketika saya sakaratul maut datang betul yang 2 itu. Terus saya katut. Biar tidak katut sudah diajari ya. Boleh dipelajari di kitabnya Imam Al-Qurtubi At-Tazkirah itu. Di situ cerita bagaimana kematian-kematian yang sangat spektakuler lah boleh saya bilang. Paling indah membaca wafatnya Rasulullah memang. Kalau nabi-nabi yang lain itu Nabi Ibrahim itu loh didatangi malaikat maut. Ngobrol siapa kamu? Saya malaikat maut. Saya diperintah Allah untuk menyambut nyawamu. Ya. Tidak mungkin. Nabi Ibrahim itu. Allah itu sayang padaku. Khalil. Tidak mungkin kekasihku mau ngambil nyawaku. Balik kamu. Kalau diusir. Ini Nabi bisa ngusir malaikat maut. Ini jenengan. Balik. Matur ke Allah. Kenapa? Katanya. Ya ini ya Allah katanya Ibrahim. Tidak mungkin Allah itu nyuruh ngambil nyawanya, Allah itu sangat sayang. Oh gitu. Sampaikan ya, aku sangat sayang dan kangen betul sama Ibrahim. Suruh ambil sekarang biar segera ketemu dengan saya. Datang lagi. Datang. Akhirnya apa? Setelah oh ya wis nek ngono aku gelem. Itu Nabi Ibrahim. Nabi Musa yang agak kasar. Nabi Musa itu diterangkan ada 7 pendapat ahli hadis itu. Nabi malaikat maut itu datang tidak sopan. Ketemu Nabi Musa, ditempeleng sama Nabi Musa itu.
sampai bengep itu. Mukanya malaikat maut. Kenapa? Dia menyerupai manusia dan tidak sopan. Tempeleng sama Nabi Musa. Terus saya setelah tahu baru menyerah. Kalau Rasulullah lain lagi. Rasulullah itu Masya Allah. Di pangkuannya Ibu Aisyah, di situ ada orang-orang terkasih, ya, terutama Ibu Fatimah. Tok. Masuk, buka. Loh, kok izinkan buka? Padahal Rasulullah sudah mulai sangat kritis. Dibuka, Assalamualaikum gitu. Ibu Fatimah itu menjawab salam, terus berbincang-bincang dengan Rasulullah setelah pulang. Dipanggil Ibu Fatimah itu tanya, siapa Rasulullah, tamunya kok aneh? Kenapa aneh? Matanya panas, saya lihat itu matanya malaikat maut itu lihat panas. Oh iya, dia itu makhluk Allah yang memisahkan antara anak dengan ayah, antara istri. Nangis. Aduh, terus gimana Rasul? Ibu Fatimah itu hampir tidak pernah manggil ayah ya, tetap Rasulullah kepada dalam kisah begitu. Ya itu, saya mau ambil sekarang. Terus Rasulullah gimana? Saya mau. Saya kangen, saya ingin segera. Jadi tidak ada penolakan Rasulullah itu ketika ditawari itu. Nangis. Dipanggil lagi oleh Rasulullah Ibu Fatimah, dibisi lagi. Kamu tidak usah sedih. Saya sudah minta kepada Allah, setelah kematianku, keluargaku yang harus menyusul aku untuk melayani adalah kamu. Benar Pak. Ada yang mengatakan hanya 23 hari, ada yang mengatakan sekian bulan, Ibu Fatimah meninggal. Nyusul ayahnya. Kenapa? Ayahnya minta dilayani di surga. Masya Allah. Mau tidak percaya gimana seperti itu kejadiannya. Banyak kejadian-kejadian yang seharusnya gaib, tapi di zaman ada Rasulullah menjadi tidak gaib. Kenapa? Ditunjukkan. Banyak. Perang Badar itu tidak mungkin Rasulullah menang. Tidak mungkin. Bagaimana mau menang? 330 melawan 1000 lebih. Yang 1000 pakai baju perang lagi. Kopassus melawan Hansip. 300 Hansipnya ada yang tuwek, ada yang nom. Musuhnya pakai AK, pakai senjata. Tapi apa kata Allah? Walaqad nasarakumullah bi Badrin wa antum azillah. Ya kamu al-azillah, kamu lemah. Tapi di perang Badar akan saya menangkan kamu Muhammad. Menang. Bagaimana tidak tambah yakin? Itu kalau orang yang dapat hidayah. Kalau orang yang tidak dapat hidayah apa? Allah itu sihir. Jadi banyak kejadian. Sama malaikat Jibril mengabarkan Nabi Muhammad. Kamu tidak akan mati di peperangan Muhammad. Sudah saya dapat perintah dari Allah. Kamu tuh matinya di tempat tidur. Makanya perang Uhud itu seharusnya meninggal Rasulullah. Nggak mati. Kenapa? Sudah ada vonis Rasulullah meninggal di tempat tidur. Sebaliknya Khalid bin Walid yang pingin mati di medan tempur. Sampai dalam kisah itu tidak ada kulit yang tidak ada bekas tusukan. Inginnya mati di peperangan. Tapi tulisan di Lauh Mahfuz dia mati di tempat tidur, bahkan menjelang matinya sampai gini. Aku mati koyok keledai gini. Ingin sekali perang mesti di depan dan tidak pernah kalah jadi panglima itu. Dan beliaulah adalah panglima perang yang bukan dipecat, diberhentikan seketika oleh Sayyidina Umar. Pada saat itu presidennya Umar. Karena ada gejala Khalid itu akan dilulukan, takut sombong, dibuatkan SK sama Sayyidina Umar tuh. Khalid, mulai besok kamu gabung dengan prajurit, kamu sudah bukan panglima. Banyak tentara yang mengajak melawan. Saking cintanya Pak Khalid. Tapi apa kata Khalid? Saya tidak kerja sama Umar. Saya ini kerja sama Allah. Saya bahagia dipecat diambil jabatan saya panglima menjadi rakyat. Waduh, menjadi prajurit. Senang saya. Sama enggak ya dengan orang sekarang ya? Itu Khalid. Bahkan saking pinginnya mati pada saat ditugas Rasulullah untuk berperang hanya dibawain pasukan belasan orang. Ketika berjalan
Ketemu di depan itu rombongan musuhnya itu ratusan. Akhirnya yang ini anak buahnya itu, Khalid balik Khalid, kita bunuh diri Khalid. Balik piye wong aku pengin mati di situ kata Khalid. Balik ODW. Kalau saya bahasakan bahasa Takran mungkin balik aku ora. Akhirnya saya setia. Akhirnya apa? Tapi tidak menyerah Khalid itu. Coba kamu ambil pelepah kurma, bakar. Dibakar setelah asapnya ngepul. Diperintahkan orang yang belasan itu untuk mengelilingi asap itu. Loh yang lari itu musuhnya yang ratusan itu. Yang lucu komentarnya Khalid bin Walid. Sialan enggak jadi mati. Malah pingin mati Pak. Enggak jadi mati. Sialan aku gak jadi mati ini. Mau lari musuhku katanya. Itu zaman-zaman dulu. Maka orang-orang terdahulu itu memang dijanjikan. Sekalipun qalilum minal akhir sedikit sekali ya orang-orang termasuk orang terdahulu ya di surat Al-Waqiah itu. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ayo perkuat amal-amal yaumiyah kita, itu aja rumusnya. Apalagi yang sudah sepuh ya, kata kuncinya jaga istiqomah, jaga masjid. Tidak boleh satu kali pun tidak boleh meninggalkan masjid 5 waktu. Orang yang berani tidak ke masjid, kok ada urusan lebih besar dari masjid, tolong ditanya. Jangan-jangan sholatnya belum diterima oleh Allah. Orang yang selalu kesiangan, ada 9 emas, kebiasaan emas ya, ada 9 itu ya. Sholat berjamaah di masjid. Terus zikirnya kuat. Lalu apalagi infak. Ada lagi puasa sunnah. Ini cari yang berat-berat dulu. Puasa sunnah kapan? Ya kalau mau Daud puasa tidak berat. Ya puasa yang 3 hari. Saya belum. Saya yang insya Allah sudah melakukan yang Senin Kemis. Ya. Senin Kemis itu pun kadang-kadang keganggu. Ada tamu. Jenengan kalau biasa Senin Kemis di rumah ada tamu jangan puasa. Monggo Bapak sarapan jenengan kulo siam. Itu udah ngerti adab namanya itu ya. Menghormat tamu itu wajib. Ada 9 kebiasaan emas itu bangun malam. Quran. Jangan pernah kita itu dalam sehari semalam tidak ketemu dengan Al-Quran. Kalau tidak dibayar, misalnya biasa ngaji jam begini nih, ternyata sekarang sedang kajian, ya cari waktu. Berapa juz jenengan punya hutang dengan Allah? Berapa juz jenengan punya janji dengan Allah? Zikir. Kalau berani jenengan bersumpah, bermuahadah kepada Allah. Saya tidak akan keluar rumah sebelum saya selesai beristighfar sekian, berzikir ini, baru saya mau keluar rumah. Saya tidak akan keluar rumah sebelum saya selesai baca Quran. Ini dijaga, insya Allah kita itu yang penting terakhir-terakhirnya. Innamal a'malu bil khawatim, bukan bil niat. Kalau bil niat sudah banyak yang tahu ya. Sama-sama Imam Bukhari ini. Kata Rasulullah, kalau ingin melihat siapa kalian, lihat terakhir-terakhir menjelang matinya. Kalau ulama-ulama yang modern ini, ya lihat seminggu lah dia kemana. Jangan sampai terakhir dulu ahli majelis taklim, sekarang menjadi ahli kafe, misal jangan. Ya kafe tidak apa-apa, asal waktunya pas ya. Tapi kalau pulangnya jam 2, ya saya tidak yakin orang keluyuran malam jam 2 pulang tahajud sampai subuh. Ada? Tidak ada orang yang bisa tahajud sampai subuh itu tidurnya Bu Aidah. Apa Bu Aidah itu? Rasulullah itu tidur, segera tidur kalau tidak ada acara. Mbah Yai itu tidak pernah ketemu jam 8. Nonton TV enggak. Buka HP tidak. Bu Aidah, kecuali ada kajian sampai jam 11 dilayani. Kalau enggak segera tidur, kenapa? Ngincer. Saya jam sekian harus bermesra-mesraan dengan Allah. Tapi ingat, nikmati ya. Jangan sampai, saya pernah ditanya teman agak nakal. Ini mohon maaf minta waktu tambah sedikit, 5 menit kira-kira. Saya punya teman kantor. Dia tanyanya menggelitik ya.
Pak, enak mana? Jenengan tiap malam tahajud, ya saya usahakan. Enak mana ya? Jenengan tahajud tapi tidak merasakan apa-apa. Saya minum, habis itu tidur ngorok. Enak mana? Enak yang tahajud apa yang ngorok katanya. Lah tahajud tidak ingat apa-apa. Hanya apa ya? Seharusnya khusyuk itu memang di malam hari yang paling mudah. Kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Orang hebat itu tidurnya sedikit. Bukan sedikit-sedikit tidur. Adzariyat berapa itu? 17 ya. Adzariyat belasan ya. Kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Bahkan di akhir menjelang subuh ya, dia akan memanfaatkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebiasaan orang-orang yang akan berakhir dengan baik, berakhir dengan membawa kesuksesan. Maka jangan pernah ada hal-hal yang merampas kebiasaan-kebiasaan bermajelis taklim. Masya Allah Pak, hari ini kita sedang dinaungi malaikat. Hari ini kita sedang dimintakan ampun oleh malaikat. Kenapa? Kita sedang berada di majelis zikir, majelis ilmu. Bayangkan Pak, kok ada yang lebih besar dari datang ke pengajian? Coba. Kalau bukan karena menghormat tamu, ada apa? Ya tidak ada yang lebih besar dari ini. Maka seharusnya tidur malam Ahad sudah senang. Kenapa? Besok saya ngaji di tempat ini. Itulah Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah takdirkan saya bersama panjenengan masih ketemu lagi dalam keadaan lebih taat oleh Allah, kepada Allah. Dan mari kita bacain doa nanti ya. Ya, saya dapat izin ini. Mari kita memohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa jemaah ini. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لعظيم سلطانك لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada keberkahan, ada keikhlasan yang kita lakukan sehingga bisa menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.